Ya, kita kembali lagi ke slide yang kedua. Jadi ini kita akan masuk mengenai definisi dari rangkaian listrik. Jadi rangkaian listrik adalah suatu kumpulan elemen atau komponen listrik yang saling dihubungkan dengan cara tertentu dan sedikitnya mempunyai satu lintasan tertutup. Artinya itu lintasannya itu dia harus memiliki ini ya, dari satu titik ke titik tersebut tanpa ada suatu yang terputus ya. Dia harus seperti ini, tertutup. Kalau misalkan dia seperti ini ya, ada putusnya tengah-tengah kan, berarti dia itu rangkaian terbuka. Ini rangkaian tertutup, yang kiri rangkaian tertutup, yang kanan rangkaian terbuka. Jadi rangkaian listrik akan bekerja jika rangkaiannya dia sifatnya tertutup. Ini contoh rangkaian tertutup. Ya, dia ada baterai, di sini baterai. Dilambangkan dengan huruf E, baterai. Nah, arah arus listrik itu dia akan mengalir dari potensial tinggi menuju ke potensial yang rendah dari baterainya. Jadi kan baterainya dari lambang plus ini, dari plus, arah arusnya ke atas, terus masuk ke R1, masuk ke V2, lalu ke V3, kemudian ke V4, baru balik lagi ya ke tegangan negatifnya si baterai tanpa adanya jalur yang terputus. Jadi dia looping ya. Ini looping tertutup. Ini contoh lainnya, baterai dihubungkan ke lampu. Ini juga ketika dia rangkaiannya tertutup, artinya dari positif baterai ke bagian bawahnya lampu, terus kemudian yang bagian sampingnya lampu itu kita hubungkan lagi ke negatif baterai, maka dia akan jadi suatu rangkaian yang tertutup ya. Ketika dia membentuk suatu rangkaian tertutup, maka nanti lampunya akan menyala. Kalau misalkan nanti dia putus, misalkan kalian potong di sini ya, kalian gunting kabelnya, maka dia akan menjadi rangkaian yang terbuka ya. Jadi rangkaian listrik hanya bekerja pada rangkaian yang tertutup saja. Terus kemudian elemen-elemen listrik yang akan dibahas pada perkuliahan rangkaian listrik ini itu ada 4, ada yaitu sumber tegangan. Sumber tegangan kita bisa dari power supply maupun dari baterai. Terus kemudian juga ada sumber arus. Terus kemudian ada resistor sebagai beban dan juga kapasitor sebagai beban. Yang tidak ada di sini adalah induktor ya. Di sini sepaket ya biasanya, tapi kalau yang materi di rangkaian listrik satu ini kita coret ya. Tidak ada induktornya. Nah, arus listrik, apa itu arus listrik? Arus listrik adalah perubahan kecepatan muatan terhadap waktu atau muatan yang mengalir dalam satuan waktu. Karena arus listrik ditemukan oleh orang Prancis, itu kita wakilkan dengan huruf I ya, intensit atau arus ya. Dengan kata lain, arus adalah muatan yang bergerak. Kalau secara matematis ini dia I sama dengan turunan dari dq terhadap T. Satuan arus ditemukan oleh ampere, makanya dia dibilang satuan arusnya itu ampere ya, sesuai dengan nama penemunya. Terus muatan, jadi dari arus itu ada muatannya ya, jadi sama kayak air. Misalkan air itu ada, misalkan ini bukit, ini ada danau, maka nanti kan airnya itu akan mengalir ya dari atas ke bawah. Yang arusnya itu ya aliran
airnya, yaitu berarti kan arus. Terus muatannya adalah airnya itu sendiri. Ya, sama ya. Jadi seperti itu ya cara mendefinisikan apa itu arus dan muatan. Jadi sama kayak aliran air, ini arus, terus airnya sendiri itu berarti muatan ya. Kalau di sini dibilangnya muatan. Jadi muatan adalah satuan terkecil dari atom atau juga suatu bagian subbagian dari atom tersebut. Kemudian muatan itu sendiri terbagi atas dua jenis, yaitu muatan positif dan juga muatan negatif. Satuan muatan diwakilkan dengan huruf Q dan disebut sebagai kolom. Satu kolom ini nilainya tadi ya muatan satu elektron nilainya min 1,6021 kali 10 pangkat min 19 kolom. Atau kalau dibalikan, satu kolom sama dengan min 6,24 kali 10 pangkat 18 elektron ya. Ketika terjadi beda potensial dari suatu elemen atau komponen, maka nanti akan muncul arus. Jadi awalnya adalah harus terjadi beda potensial dulu. Ketika ada beda potensial, terus masuk ke rangkaian tertutup, maka nanti akan muncul arus. Arus itu mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Makanya tadi kan kalau baterai itu ada plus, ada minus ya. Jadi dia akan mengalir dari plus menuju ke minus. Kalau elektronnya sendiri kebalikan ya. Karena elektron itu sifatnya negatif, maka elektron itu bergerak dari negatif menuju ke positif. Ini arah arus. Kalau elektron kebalikannya ya. Dari negatif ke positif, ini elektron. Jadi arah elektron akan berbalik dengan arah arusnya. Kemudian jika kalian ingin menuliskan arus, maka arus tersebut harus diberi arahnya ya. Misalkan seperti ini ada I-nya itu dikasih tahu arahnya itu ke atas ya. Huruf I-nya. Atau misalkan seperti ini I total, bisa kita sebut sebagai I total ya. I total, makanya ada panahnya dari kiri ke kanan. Begitu juga dengan I1 dari kiri ke kanan, I2 juga dari kiri ke kanan, I3 juga dari kiri ke kanan. Jadi setiap penulisan arus harus diwakili dengan arahnya. Arahnya dia mau ke mana. Dan arahnya itu dia harus membentuk suatu loop tertutup ya. Jadi sama seperti ini kan baterai ada plus, ada minus. Jadi arah arusnya itu mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Dan dia baik lagi ya. Nah itu dia. Jadi arah-arah ini sebisa mungkin searah dengan arah arus si baterainya. Kalau misalkan dia berlawanan, kalau misalkan kita kasih arah arusnya seperti ini, misalkan ini I total, maka nanti karena arah arusnya berlawanan, maka nanti nilainya minus ya, nilai arusnya.
Nah, terus jenis arus listrik itu ada dua macam. Yang pertama arus searah. Arus searah artinya arus, kalau kita lihat dari grafik seperti ini, dia hanya bergerak di satu arah aja. Misalkan ini daerah plus ya. Ini misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ampere ya. Ini T time, misalkan ini 1 second, 2 second, 3 second, 4 second, 5 second. Nah, arah arusnya itu hanya bergerak di satu sisi aja ya. Artinya dia hanya bergerak di positif aja. Ya, misalkan boleh lurus seperti ini, boleh dia begini ya. Yang penting daerahnya masih di daerah positif aja. Atau di misalkan atau di daerah negatif aja ya. Misalkan di -1, -2, -3, -4, dia hanya di satu arah aja, di satu daerah aja. Daerah plus atau daerah minus. Dia nggak boleh nyebrang, nggak boleh berpindah. Itu arus DC. Arus DC nggak boleh pindah. Kalau dia di plus, plus aja. Kalau misalkan dia di negatif aja. Berbeda dengan arah arus bolak-balik. Kalau bahasa Inggrisnya itu alternating current ya. Disebut alternating karena sejarah awalnya itu arus yang pertama kali ditemukan itu adalah arus DC ya. Arus DC ditemukan, kemudian pada tahun awal-awal 1900 Nikola Tesla menemukan arah arus yang bolak-balik. Makanya dibilang dia alternatif. Alternatif dari arus yang sudah pernah ada, yaitu alternatif dari arus DC. Itu awal kata dari katanya alternatif ini ya, atau alternating. Nah, kalau yang arah arus ini, dia arusnya itu harus bolak-balik. Misalkan ini kan di daerah positif, ini daerah negatif. Dia harus bolak-balik dari daerah positif, masuk ke negatif, balik lagi ke positif, balik lagi ke negatif ya. Itu bedanya ya. Kalau arah arus DC, dia searah aja. Hanya ada di plus atau hanya ada di minus aja. Nggak boleh berada di duanya. Dia nggak boleh nyebrang seperti ini, nggak boleh ya. Ini nggak boleh nyebrang dia. Dia hanya satu arah aja. Hanya di plus aja atau di minus aja. AC dia wajib. AC itu wajib bolak-balik. Dia harus pindah-pindah. Kadang-kadang di positif, kadang-kadang negatif, pindah lagi ke positif, pindah lagi ke negatif. Nah, kalau tadi itu arus, maka sekarang kita akan membahas mengenai tegangan. Tegangan itu adalah kerja yang dilakukan oleh sumber untuk menggerakkan satu muatan. Satu muatan itu artinya satu kolom ya. Jadi energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan satu kolom itu nilainya disebut dengan tegangan. Ya, secara matematis tegangan itu diwakilkan dengan turunan dari dW terhadap Q. Satuan tegangan ini adalah volt ya. Volt dia akan ada tegangan itu akan ada daerah ini ya, potensial plus sama potensial negatifnya. Jadi kalau tadi arus ada tanda ininya, tanda panahnya, kalau ini ada tanda mana yang plus, mana yang negatif ya. Ini contoh pada gambar di atas, jika terminal A mempunyai potensial yang lebih tinggi dari terminal B, maka nanti akan muncul dua istilah, yaitu tegangannya turun atau tegangannya naik. Istilah ini tergantung cara pandang kita, apakah kita akan memandangnya dari potensial yang lebih tinggi ke potensial yang lebih rendah, atau sebaliknya. Kalau voltage rise atau tegangan naik, kita lihat dari potensial lebih rendah menuju ke potensial yang lebih tinggi. Tapi yang paling umum kita gunakan adalah yang ini ya.
tegangan turun. Kita memandang dari potensial yang lebih tinggi menuju ke potensial yang lebih rendah. Nah ini dia ya, penamaan tegangan yang sering digunakan adalah istilah yang nomor 1, yaitu tegangan turun ya. Ini yang sering kita gunakan, tegangan turun. Nah ini dia, bedanya tegangan naik dan tegangan turun itu adalah sebutannya nih. Misalkan dia dari A ke B atau dari B ke A. Yang ini turun, yang ini naik ya. Kan turun dari huruf A ke huruf B. Kalau ini kan naik dari B ke huruf A. Kalau dia turun, maka ya tegangannya sesuai, misalkan 5 volt, ya 5 volt. Tapi kalau misalkan kita sebut sebagai tegangan naik atau tegangan VBA, maka kita kasih nilai negatifnya ya. Ini dia contohnya. Kalau misalkan ini kita ngukurnya dari plus ke minus, ya. Berarti tegangannya 5 volt, plus 5 volt. Tapi kalau misalkan kita arahnya seperti ini kan minus ya. Naik dia kan dari naik, artinya naik itu dia naik dari negatif ke positif. Kalau yang kiri tadi dia kan turun dari positif menuju ke negatif. Karena dia turun, dia disebut tegangannya 5 volt, tapi kalau misalkan seperti ini kita omongkan secara naik dari negatif, menuju ke positif, maka kita kasih minus ya. Dan ini VAB sama dengan 5 volt, tapi kalau kita ukur sebagai VBA, maka dia tegangannya minus 5 volt. Bisa dipahami sampai di sini mengenai sebutan? Bisa. Oke, lanjut lagi. Ini sebagai intermezzo aja ya. Sebagai pengenalan apa itu listrik ya. Kemudian ada energi listrik. Energi listrik ini adalah kerja yang dilakukan oleh suatu gaya sebesar 1 Newton sejauh 1 meter. Energi itu sesuai dengan hukum kekalahan energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Energi hanya bisa berubah dari suatu bentuk menuju bentuk yang lain. Kemudian secara matematis, energi dari suatu elemen yang bertegangan nilainya V dengan muatan yang melewatinya adalah sebesar delta Q, maka delta W sama dengan V dikali delta Q. Satuan energi listrik itu adalah Joule. Ya, sesuai dengan nama penulisnya ya, Joule. Nah, elemen-elemen ini juga kita dasari berdasarkan energinya. Apakah energinya itu akan diserap atau energinya akan dikirim. Kalau misalkan dia elemennya yang menyerap energi, maka arus positif meninggalkan terminal positif menuju ke terminal atau terminal elemen atau komponen yang lain. Kalau arusnya positif menuju ke terminal positif ya. Pokoknya intinya seperti ini ya. Ini kan elemen nih, ini elemen. Elemen itu bisa apa aja ya, bisa resistor, bisa kapasitor atau induktor, pokoknya komponen-komponen elektronika lainnya ya. Komponen tersebut sifatnya dia menyerap atau mengirimkan energi. Kalau misalkan seperti ini, misalkan ini ada baterai, terus ini tadi elemen, misalkan kayak resistor. Kan si elemen ini dia menyedot ya, menyerap atau menyedot ya, masukkan dia kan. Diserap atau disedot ya. Arusnya itu diserap oleh ini, maka nanti elemen yang menyerap energi.
Kalau misalkan seperti energi yang mengirim, misalkan seperti ini, misalkan ini ada kapasitor. Taruh aja di dapur. Kapasitor ini sifatnya itu kita anggap sebagai kayak tangki ya, kayak tangki air atau juga tabungan. Jadi kapasitor ini dia akan menyimpan energi dulu ya. Dia nyimpan dulu energi, ya jadi yang awalnya dia seperti ini, dia menyerap. Nah, nanti ketika di sininya sudah habis, misalkan sini baterai ya, ini baterai. Ketika baterainya ada, akan arahnya kan menyerap ya. Ketika baterainya ada. Nah, nanti ketika baterainya sudah soak atau baterainya habis, nanti dia akan kebalik dia. Dia malah dia yang mengeluarkan muatan. Ya, sama kayak tangki ya. Tangki air kan awalnya kan kita kalau kita mau pengen mandi, misalkan pengen mandi, terus di rumah kita ada tangki air, otomatis kan airnya itu disimpan dulu dalam tangki. Nanti ketika air, misalkan air ATB-nya putus, baru nanti kan kita pakai air yang ada di tangki ya. Jadi yang awalnya menerima, nanti dia akan memberi. Sama kayak tabungan juga, awalnya kan kita simpan dulu, nanti kalau kita udah kehabisan uang, baru kita ambil. Nah, sama dengan ini ya, yang tadi awalnya nyimpan, ketika dia habis, baru dia mengeluarkan isinya. Nah, itu dia ya. Jadi energi digolongkan berdasarkan energinya diserap atau dikirim. Terus kemudian yang berikutnya adalah daya listrik. Daya listrik itu adalah rata-rata kerja yang dilakukan. Tadi kan yang dilakukan itu adalah tegangan ya. Nggak tahu, aku baru balik. Nah, ini secara matematis, Minum lah. P sama dengan Jam 2.000 turunan aja. dari W terhadap T atau juga Habis sekali ini. aku. Ya, tapi yang paling sering kita gunakan nilai ya. P sama dengan V dikali I. Ini power, bahasa Inggrisnya power, Ya, Ma, ambil banyak. dengan volt dikali apa tadi I. Nggak tahu, Singkatan tes, I gitu. dari arus apa? Yang bahasa Prancis tadi. Ampere, Pak. Iya, ini ampere. Ini kan satuannya ya. Tapi kan jarang didengar. Kan kalau volt ya. Kalau I. Nah, ini kenapa dibilang huruf I? Kenapa enggak V dikali A? Kenapa dibilang I? Nah, tadi kembali ke awal tadi ya. Tergantung sama si penemunya. Intensity. Iya, intensite ya. Nah, ini dia. Ya. Intensite. Jadi I itu intensite ya. I. Iya, Pak. Ini jarang kita sebut. sama penemu. Yang kita sebut seringnya ampere ya. Nah, ini nih, yang sering kita sebut ini ampere yang sering kita sebut nih. Nah, ini dia. Jadi kita sudah ada dua rumus yang terkenal ya. Yang awalnya tadi V sama dengan I dikali ini belum masuk ya. Kita P dulu ya. Sorry. Rumus yang ini belum masuk. Oke, ini rumusnya ya. Rumus daya P sama dengan V dikalikan I atau power sama dengan volt dikali ampere ya. Satuannya itu watt. Sesuai dengan nama penemunya, penemu daya itu watt ya. Nah, ini singkatan, prefix itu singkatan dalam satuan internasional untuk menyatakan bilangan yang lebih besar atau lebih kecil dari satu satuan dasar, maka kita pakai notasi desimal yang menyatakan pangkat dari angka 10. Contoh yang ini. Kan yang sering kita dengar itu biasanya nano ya, nanopartikel, mikrocontroller, millisecond, sentimeter,
desimeter ya. Nah, ini sebutannya, ini prefiksnya ya. Ini notasi lengkapnya, ini prefiksnya, singkatannya ya. Yang dua ini pasti masih jarang didengar ya, atto dan femto. Biasanya kalau di rangkaian listrik itu kita mulai dari pico sampai mega. Rumah. Ini di rangkaian listrik ya. Biasanya kita prefiks yang kita gunakan misalnya dari dari pico sampai mega. Ini harap dihafal ya. Pasti sudah bisa hafal sendiri ya. Dari nano ke mikro, ke mili, terus kemudian ke senti, desi, deka, hekto, kilo, mega. Ini yang jarang ya. Sentimeter udah pasti, tapi jarang yang kita pakai itu udah biasanya mikro, mili, kilo, mega, giga. Itu yang sering kita pakai ya. Nggak hanya di rangkaian listrik, di tempat lain juga sering kita gunakan prefiks yang ini. Nah, terus kemudian kita masuk lagi ke berikutnya, elemen listrik. Elemen listrik itu terbagi atas dua, elemen yang aktif maupun elemen yang pasif. Elemen aktif itu adalah elemen yang menghasilkan energi. Makanya disebut aktif ya, karena dia aktif karena dia menghasilkan. Elemen aktif nanti akan dibahas, yang akan dibahas itu adalah sumber tegangan dan sumber arus. Kalau secara teoritis kita bisa mempelajari dua hal ini, sumber tegangan dan sumber arus. Tetapi nanti ketika kita praktek, yang sering kita gunakan ini ya, sumber tegangan. Karena sumber arus itu sangat susah dibuat. Yang paling gampang dibuat adalah sumber tegangan. Sumber tegangan contohnya tuh power supply, baterai. Sumber tegangan ideal adalah suatu sumber yang menghasilkan tegangan yang tetap. Dia tidak bergantung pada arus yang mengalir pada sumber tersebut, meskipun tegangan tersebut merupakan fungsi dari T. Artinya tegangan ini dia nilainya tetap ya, nggak akan naik, nggak akan turun. Artinya nggak naik, nggak turun tuh ketika dikasih beban yang berat, harusnya dia tetap semangat ya, tetap pada nilainya. Dia nggak boleh berubah. Misalkan dia aslinya 5 volt, ya harusnya 5 volt terus-menerus nih. Nggak boleh turun sedikit pun, dia nggak boleh turun ke misalkan ke 4,9, nggak boleh ya. Nah itu sumber tegangan, dia harus tetap dia. Nah, ini dia sumber tegangan ya. Jadi tadi yang positif tadi diwakilkan dengan ini ya. Sumber tegangan bebas yaitu sumber yang menghasilkan tegangan tetap tetapi mempunyai sifat khusus. Artinya harga tegangannya tidak bergantung pada harga tegangan atau arus yang lain. Nilainya tersebut berdasarkan dari sumber tegangannya dia. Ini dia ya. Ini misalkan contoh ini power supply DC. Yang ini baterai. Misalkan power supply ini dibilang ini 10 volt, ya dia tetap 10 volt. Ini juga misalkan baterainya 3 volt, ya tetap 3 volt. Dia nggak boleh naik, nggak boleh turun. Dia harus menjaga nilainya tersebut. Dia nggak boleh berubah. Itu dia ya. Sumber tegangan bebas. Ini yang sering kita gunakan, sumber tegangan bebas. Sementara kalau misalkan sumber tegangan tak bebas, dia mempunyai sifat khusus, harga tegangannya bergantung pada harga tegangan atau arus lainnya. Misalkan di sini kita punya baterai 5 volt. Maka ini misalkan ini V1 ya. Maka ini bisa ya dibilang kayak gini nih, 2 V1. Maka dia tegangannya bergantung pada tegangannya si V1. Misalkan kalau V1-nya 5, maka di sini berapa? Berapa nilainya? 2 kali V1 berapa?
Ada yang bisa jawab? 10. 10 ya. Nah, nanti kalau misalkan di sini turun jadi 2 volt, diubah ya. Misalkan dari 5 volt kita ubah jadi 2 volt, kita putar. Misalkan kita putar inilah, putar power supply-nya kita putar ya. Dari 5 turun ke 2, maka nanti yang awalnya 10 volt, jadi sekarang berapa nih? 4. 4 ya. Nah, itu dia yang disebut sumber tegangan tak bebas. Dia bergantung pada harga tegangan atau arus yang lainnya. Begitu juga dengan sumber arus. Sumber arus juga ada yang bebas dan juga ada yang tidak bebas. Ini yang bebas, misalkan ini satuannya 5 ampere ya, benar-benar 5 ampere. Dia tidak dipengaruhi oleh yang lainnya. Kalau yang sumber arus tak bebas ya kayak tadi, misalkan sini nilainya setengah V1 misal A1 ya. Misalkan setengah A1. Ya kalau misalkan tadi di sininya 5 ampere, ini V1, ini A1. Jadi kalau setengah A1 berapa nilainya? 2,5. 2,5 ya, 2,5 ampere. Jadi dia nilainya itu bergantung pada harga tegangan atau arus lainnya. Nah, selain elemen aktif juga ada elemen pasif. Elemen pasif itu adalah elemen yang tidak menghasilkan energi. Malah dia yang menyerap energi ya. Pasif dia tidak menghasilkan energi, malah dia yang menyerap energinya. Contohnya itu adalah resistor atau resistansi atau juga tahanan atau hambatan. Banyak sebutannya ya, tapi yang sering dibilang itu adalah resistor. Fungsi resistor itu ada yang gunanya menghambat arus, yang sama kayak di sungai ya, misalkan arusnya terlalu deras, kita hambat arusnya supaya arusnya melambat. Nah, sama kayak di rangkaian listrik juga sama. Kalau misalkan arusnya terlalu besar, maka kita bisa hambat arusnya menjadi lebih kecil, yaitu dengan menggunakan resistor. Resistor juga bisa berfungsi sebagai pembagi arus. Misalkan arusnya kita bagi dua, arusnya ada yang mengarah ke kiri, ada yang mengarah ke kanan. Pembagi tegangan juga sama. Jadi bisa ada tiga kerja ya resistor itu, menghambat arus, membagi tegangan, dan juga membagi arus. Nah, resistor ini satuannya ohm. Sesuai dengan nama penemunya yaitu ohm ya. Rumusnya ini. Nah, ini dia keluar ya rumus paling penting di elektro yaitu V sama dengan I dikalikan R. Ini rumus utama kita. Terus kemudian ada kapasitor. Kapasitor juga bisa disebut sebagai kondensator atau kapasitansi. Fungsinya tadi yang saya bilang bisa sebagai mirip dengan fungsi tangki air atau juga fungsi tabungan. Yaitu kapasitor, dia mempunyai fungsi untuk membatasi arus DC yang mengalir. Kalau yang tadi arusnya kan kalau di resistor arusnya dihambat, kalau ini arusnya dibatasi. Terus kemudian dia dapat menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Ini dia rumusnya ya, penemunya Farad. IC sama dengan C dikalikan turunan VC terhadap T. Yes. Sama ya, ini kan kalau di tahanan itu kan R dibagi V. Bener nggak?
Tadi kan kita belajar V sama dengan I dikalikan R. Jadi kalau I sama dengan balik ya. R bagi V, Pak. Iya, Peter R, Pak. V per R. R. Mm. Nah, ini V-nya itu ini ya. Nah, ini V. Dibagi R itu C. Ini ya. Ini C-nya, ini R-nya. Ditemukan oleh Farad. Nah, selain resistor dan kapasitor ada juga induktor, tapi sayangnya kita tidak menggunakan beban induktor di rangkaian listrik. Induktor itu sebenarnya sama juga dengan kapasitor, dia sama-sama menyimpan ya, menyimpan energi, tapi bedanya kalau di kapasitor dia menyimpannya dalam bentuk medan listrik, kalau di induktor dia menyimpannya dalam bentuk medan magnet. Ini rumusnya ya. VL sama dengan L dikali DI dibagi DT. Ini IL ya, IL. Ini VL. Satuannya Henry. Ini kayaknya salah nih. Ini harusnya Henry ya. Bukan Henry. Satuannya Henry. Nah, masuk ke praktikum kita ya. Ini pastinya kan sudah pernah belajar ini ya. Kan kalau saya lihat materi di SMP dan juga di SMA kan sudah belajar hukum Ohm ya. Benar nggak? Yang dulunya ini di SMA, Fisika dasar Pak udah. Fisika sudah belajar ya? Pernah. Belum, Udah. Pak. Yang SMA belum? Iya, pernah Pak. Pas kelas 10. Pas 10. SMP? SMP nggak pernah. Belum. Oh, nggak pernah ya? kelas SMP belum, Pak. Belum ya? Kelas Oh, berarti beda. SMP udah di elektronik. 9. Nah, berarti SMA pernah ya? Berarti sudah, ya setidaknya saat ini kita sifatnya itu adalah ini. Sifatnya kita adalah refreshing ya, merefresh pengetahuan kita mengenai hukum Ohm. Hukum Ohm. Terus kita sekarang mempunyai resistor. Sebentar ya, saya stop scan dulu ya. Tes. Iya, sebentar ya. Kok hilang dia?
Ya kan pasti sudah pernah tahu ya apa itu resistor ya. Ini ada resistor. Ini contoh resistor kita. Apakah kalian sudah belajar alat ukur? Sudah, Pak. Sama siapa dosennya? Ozon. Pak Fauzun ya. Berarti sudah Nah. pernah pakai multimeter ya? Udah di SMK. SMK Sudah. yang Pak Fauzun sudah pernah pakai ini alat ukur? Pak Fauzun belum. Belum ya? Pak. Pasti yang Belum, Pak. di. Pak Fauzun. Oke, sekarang kita oke, saya kenali dulu ya. Ini bentuknya, bentuk si apa nama alat ini? Multimeter. Multitester ya, benar ya, multitester ya. Anda tahu ya. Ya ini multitester. Nah, disebut multi itu karena dia bisa mengukur banyak hal ya. Kita lihat dari sini, dia terbagi atas 4 bagian. Yang pertama ada DCV. DCV berarti dia tegangan DC. Untuk tegangan DC ini wilayahnya ya. Terus juga ada tegangan AC yang merah ini. Terus juga ada C. C ini kapasitor ya. Tapi satuannya itu mikrofarad ya. Terus ini yang kuning itu adalah mengukur tahanan atau mengukur resistor, berapa ohm dia. Yang sebelah kiri bawah ini yang putih itu untuk mengukur arus AC, tapi arus DC ya. Hanya DC aja ya. Arus DC ya, DCA. Arus atau ampere DC. Ini tegangan DC. Ini tegangan AC ya, AC. Tegangan AC. Ini kapasitor. Ini untuk mengukur ohm. Nah, cara penggunaan ini, karena kita ingin mengukur tahanan atau resistor, maka kita pakai yang kuning ini ya. Di sini nilainya ada yang 1 kali, 10 kali, 100 kali, 1K, atau 1000 kali ya. Dan juga ada yang 100.000 kali. Jadi kali ini itu artinya apa yang terbaca di atas ini. Ya ini kan ada wilayah masing-masing ya, ada ohm, ini simbol ohm. Berarti yang di daerah sini itu gunanya untuk mengukur ohm. Ohm ini nanti dikalikan dengan yang tadi. Ya ini tadi ya, pembacaan tadi itu dikalikan dengan kali 1 atau kali 10 atau kali 1 kali 1 atau 1K atau 100K sesuai dengan arah ininya ya. Arahnya kemana? Kalau sekarang kan kali 10. Otomatis berarti pembacaan yang di atas tadi, pembacaan yang ini, itu dikalikan angka yang tadi ya. Terus kalau yang ini, yang dari 0, 0,3 biji, ke 10, 50, dan 250 itu untuk mengukur tegangan atau arus. Kita bisa mengukur tegangan atau arus ya. Jadi tergantung di sini, kalau misalkan kita pakai yang 0,1, maka kita pakai
Ya, misalkan di DC ya, DC ini kalau 0,1 berarti kita pakai yang angka dari 0 sampai 10. 0 sampai 10, tapi karena ini 0,1 berarti ini bacanya dari 0 sampai 0,1 ya. Kalau misalkan dia pakai yang 0,25, maka dia pakai yang meteran yang dari 0 sampai 250. Tetapi angkanya diubah nih yang ke 250. Maksimum itu 0,25. Kalau misalkan kita arahnya ke sini ya. 0,25. 0,25 berarti ini bacanya dari 0 sampai 0,25. Jangan lihat angka 250-nya ya. Atau misalkan di sini 2,5. Berarti kita bacanya dari 0 sampai ke 2,5 ya. Ya, intinya seperti itu. Terus di sini juga ada yang AC 10 volt. Nah, kalau untuk mengukur AC yang merah ini ya. Jadi masing-masing punya warna. Kalau yang merah ini kan untuk mengukur AC 10 volt atau juga untuk mengukur C. Nah, yang AC 10 volt itu berarti dia arahnya ke sini nih, ke 10 volt dia. Kebaca nggak tulisan 10 voltnya itu tuh? Enggak, Pak. Nggak ya? Nggak jelas, Pak. Oke, jelas sekarang? Jelas, Pak. Jelas, Jelas, Pak. nah itu dia ya. Jelas. Sekilas ya. Ada 10, 50, 250, dan 1000. Dan juga C. Maka kalau kita lihat di sini, kita pakai yang ini ya. Yang merah tadi itu. Yang AC 10 dan C ya. Dan juga yang bawahnya itu untuk mengukur L1, satunya mikroampere, miliampere ya. Dan juga LV. Itu tergantung arahnya. Arah yang ada di sini nih. Nah, arah ini ya. Ini kan ada 150 miliampere. Kelihatan ya. Nah, ini kan ada yang putih nih 150 miliampere, 15 miliampere, 1,5 miliampere, 150 mikro. Ini nih yang putih, yang ampere-ampere kecil ini kan satuannya LI ya. LI, kita ngukur yang LI, kelihatan nggak LI ini? Nah, itu dia LI ya. LI, warna putih LI untuk kayaknya kamera saya nih patah-patah nih. Putus, Pak, videonya. Iya, ntar ya saya ulang lagi ya. Oke, kalau sekarang kelihatan jelas? Iya, Pak. Oke ya. Nah, jadi ini yang kiri ini untuk mengukur DC volt ya. DC volt. Yang ini AC volt. Terus dia ini untuk mengukur kapasitor. Ini untuk mengukur ohm. Ohm dan LI ya. Ini untuk mengukur arus DC. Nah, dia untuk mengukurnya tergantung
si selektor ini, dia selektornya mau ke arah mana. Misalkan kita pengen ke ohm. Ke ohm berarti kita fokusnya ke ohm. Ya, sini kan kelihatan ya ohm. Ohm itu ini dia, ini ada ohm. Berarti untuk pembacaan yang tadi yang ini nih kali 1, kali 10, kali 100, kali 1K, kali 100K itu nilai meteran tadi. Yang ini nih, meteran atas ini nih. Nilai ini dikalikan dengan penggali yang tadi. Pengalinya sesuai dengan selektor. Kalau sekarang kan selektornya dikali berapa nih selektornya nih? Kali 1. Kali 1 ya, maka pembacaan yang di atas tadi dikalikan 1. Kalau misalkan kita putar ke 1 kilo, misalkan kayak gini nih 1 kilo, maka nanti angka yang di atas sini dikalikan dengan 1 kilo. Misalkan kayak ini ya. Nah, itu berarti sekitar 95 ya, sekarang 100 ya. 100 karena tadi kita kalikan 1 kilo, maka dia nilainya 100 kilo. Ya, seperti itu ya. Pembacaan di atas ini dikalikan dengan ininya. Oke, contoh sekarang kita punya 3 resistor. Nah, untuk mengukur resistor itu, yang pertama kita harus membuat dia nilainya 0 dulu ya. Apakah meteran kita 0 atau tidak? Misalkan kayak gini nih. Kalau kayak gini, kan dia tidak 0 ya. Ini nih. Angka meteran dia tidak mulai dari angka 0. Dia harus mulai dari angka 0. Contoh 0 itu seperti ini. Jadi ini kita, nah ini ya. Zero ohm adjuster. Alat untuk mengukur untuk nolnya ya. Misalkan kita gerak ke kiri, dia akan gerak ke kiri. Kalau kita gerak ke kanan, dia akan bergeser ke kanan. Pastikan bahwa si jarum panjangnya itu benar-benar pas di 0. Misalkan seperti ini, udah pas belum? Pas ya? Pas, Pak. Pas, tapi sebenarnya nggak pas-pas sekali ya. Di sini dia ada cermin, ini kan ada cermin ya. Yang sepanjang ini cermin. Gunanya cermin ini adalah kita harus lurus antara mata, jarum, dan juga bayangan. Kalau sekarang kan kita lihat tuh ada bayangannya kan, sebelah kirinya tuh yang kecil di cermin. Ya, Pak. Di Nah, bawah. berarti pembacaan kita itu tidak akurat, tidak presisi. Kan bisa aja dia miring seperti ini ya. Nah, tuh kan mata kita kan bisa aja miring-miring ya. Misalkan kalau kayak posisinya kayak gini, berarti kan dia nggak di 0 ya, minus ya. Berarti di sebelah kanan 0. Tapi kalau kita bacanya dari sini, nah kan bisa berbeda-beda ya pembacaannya ya, bisa berubah-ubah. Maka pembacaan yang pas itu harusnya dia tidak boleh ada bayangan di cerminnya. Nah, seperti ini ya. Lihat ya, kalau ini kan ada bayangannya di cerminnya ya. Lihat di cerminnya tuh ada bayangan. Cermin tuh yang ini nih, ini cermin nih. Untuk supaya pengukuran kita presisi, kita harus lurus sampai tidak ada bayangan. Ini kan ada bayangan sebelah kiri. Kalau gini ada bayangan sebelah kanan. Nah, dia harusnya lurus. Nah, seperti, nah ini lurus ya. Sudah kelihatan lurusnya? Kurang? Saya dekatkan lagi. Nah, itu ada bayangannya ya. Dia nggak boleh sampai ada bayangan. Nah, itu dia. Kalau gini kan ada bayangan ya. Nah, dia harus tepat seperti ini di angka 0 dan tidak ada bayangannya. Ini untuk mengkalibrasi ohmmeter. Dia harus menunjukkan angka 0. Jadi setiap kita putar ini, putar selektor ini, kan bisa berubah-ubah tuh. Sekarang dia nggak pas di 0 lagi kan dia kan.
Dari daerah minus ya, di sebelah kanannya 0. Nanti kalau saya putar lagi ke sini, nah itu berubah lagi dia tuh. Jadi setiap kita putar selektornya ini, untuk kasus yang om, harus kita kalibrasi ulang. Caranya kita geser-geser yang ini nih. Oke, lanjut lagi. Contoh di sini kita punya resistor. Nah, yang ini dulu lah ya, yang warnanya ngejreng. Kelihatan warna gelang yang sebelah kirinya apa itu? Merah. Merah. Merah, terus gelang kedua Emas. Coklat. 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 Ungu. ungu ya. Ungu. Gelang kedua ungu, Hijau gelang emas. ketiga hijau emas. Mas. Nah, sekarang kita balik lagi ke materi. Yang kelihatan tadi merah. Merah berarti kan gelang pertamanya artinya 2 ya. Ini 2. Ungu 7. Berarti 27. Dikali nolnya itu sebanyak 5. Berapa itu? Kilo, Pak. 2.700 gram. Kan tadi kan merah itu 2 ya. Merah itu 2. Terus ungu itu 5. Ungu itu 5. Oh, 5, 7 ya, 7. 7, Pak. 2, 7, terus 7. Nah. 7. 5 ya. Coba. Hijau, hijaunya kan tuh nilainya 5 ya, hijau. Berarti nolnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 270. Berarti 2.700.000. 2.700, Pak. ya 2.700.000 atau 2,7 mega ya. Ya. Mega ohm. Wah, nggak bisa terukur nih sama multi kita. Multi kita kan satuannya cuma sampai 100 kilo ya. Nggak mampu. Oke, kita skip dulu ya kalau yang ini ya. Nggak mampu dia. Alat ukur kita nggak mampu untuk mengukur nilai ini. Coba kita cari lagi yang lain. Nah, sekarang warnanya apa itu? Oren. 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 Putih. Oren tuh Hijau. warnanya nilainya berapa oren? 3. 3. Terus 9. 9. 9. Hijau 5. 5. Berarti nolnya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, sama juga nih. Lebih besar, Mas. 3,9 M ya. Nggak bisa juga Iya, terukur Pak. dia. Nggak dapat, Pak. Nggak dapat ya. Alat ukurnya nggak mampu. Habis buat mereka ini. Wah, itu ada somai lewat ya. Oke, kalau yang ini warnanya apa? Merah. Merah. Oren. Putih. Bentar, saya cari Merah. warna. Hitam. Oke, ini kita hapus dulu. Merah warnanya 2, angkanya 2 ya. 2. 2 terus putih 9. 9 ya. Yang ketiga tuh warna Hitam. hitam ya. Hitam itu Bisa tuh, Pak. 0 ya. Ya, berarti nggak ada nilainya, berarti dia 29 ohm. Sekarang kita ukur ya. Apakah benar-benar dia 29. Berarti kita
enaknya tuh bacanya dikali 1 ya. Iya, Pak. Dikali 1 supaya nanti angkanya benar ke angka 29. Ini kita lakukan kalibrasi titik nolnya. Kelihatan ya, nggak bisa ya, nggak mampu dia ya, nggak mampu ya, nggak sampai 0 ya. Nah, kalau kalian menemukan multimeter seperti ini, dia nggak bisa ke titik 0, berarti artinya apa? Ayo, yang anak SMK tahu? Kalau misalkan multimeter nggak bisa menunjukkan angka 0, apa yang harus kita lakukan? Kalibrasi. Ya, ini Kalibrasi, Pak. kalibrasinya udah nggak bisa lagi nih, udah mentok nih. Ganti multimeternya, Pak. Ganti multinya. Oke, kita ganti baterainya dulu. Baterainya udah soak ya, baterai multinya ini. Oh iya. Artinya dia udah nggak bisa 0 lagi tuh, udah nggak 0 lagi, udah mentok ininya nih. Ini saya putar nih udah. Iya, kita ganti dulu ya. Kita belajar bagaimana cara mengganti baterai di multimeter. Oke, Pak. Buka bautnya, Pak. Ya, obeng buka bautnya, Pak. Oke, di sini saya punya obeng, ya obeng. Ini kan kalau kita temukan nggak 0 ya. Baterainya habis, kita buka dulu, bongkar. Kalian juga nanti harus tahu ya cara membongkar multi ya. Pak, siap. Oke, ini penutupnya saya lepas dulu. Penutup saya lepas. Nah, dia ada satu baut di dalamnya nih. Kita buka. Nah, keluar bautnya ya. Keluar baut, kita lihat di sini. Nah, ini dia rangkaian dalamnya ya, sangat kecil ya. Rangkaian dalamnya cuma seperti ini. Nah, di sini ada baterai nih. Baterainya nih udah soak nih baterainya nih. Kita ganti baterainya. Kita ganti, kita lihat arahnya ya. Kan ada plus minusnya ya di dalam situ. Nah, kelihatan tuh kan? Seperti ini. Begini. Ini begini. Oke, sekarang kita tes dulu. Dia udah bisa ke 0 atau belum. Nah. Baterainya kurang. Soak juga, Pak. Iya, soak baterainya nih. Baru, Pak. Iya, beli Pak, baru ABC. baterainya nih. Baterainya bukan baterai lithium ya, Pak? Iya, ada yang punya baterai lithium. Ada yang cari baterai lagi ya. Apa, Cok, baterai lithium? Kita ganti baterai lagi. Kita tes. Nah, ini masih lumayan oke ya. Masih bisa ya, masih di 0 ya. Ya, kira-kira 0 lah itu. Kita tutup. Oh ya, satu lagi lupa nih. Nah, sini ada sekring ya.
Nah, cycling ini kalau di semester 1 nih, pasti kalian sering memutuskan ini nanti nih, cycling ini. Putus cycling ini sering putus karena kita salah mengukur. Kita seringnya, misalkan kita pengen ngukur arus, malah di tegangan. Itu yang buat dia rusak ya. Jadi kalau kalian merusakkan multimeter, misalkan multimeter nggak bekerja, kalian ganti fuse yang ini nih. Kalian ganti sendiri. Nilainya itu adalah setengah ampere ya, setengah ampere 250 volt. Gantinya gampang, gantinya tinggal congkel aja. Ini harus tahu kalian ya cara mengganti fuse-nya ya. Nah ini tinggal congkel, ganti yang baru, pasang lagi. Kan kalau putus atau enggaknya kan tinggal lihat aja ya. Itu fungsinya apa itu, Pak? Ini untuk ya namanya cycling untuk mengamankan arus. Misalkan dia terjadi, misalkan sini kan batasnya kan setengah ampere ya. Maka nanti ketika dia ada arus yang lebih besar dari setengah ampere, maka nanti kawat ini dalam ini putus dia. Sehingga dia tidak merusak rangkaian di dalam sini nih. Oke, kita kembali lagi ke pengukuran. Tes lagi. Ya, 0 ya. 0, sekarang kita ukur. Wah, kok angkanya kita cek ya. Sekarang angkanya tuh di angka berapa itu angkanya tuh? Harusnya tadi kan secara teori 29 ya. Tapi sekarang di 27. 38. 38 ya. Ya. Ya, sekitar 38 ohm. Wah, ini enggak pas. Ini kita lihat sekali lagi. Sekarang gelang yang ke terakhir itu warna apa itu tuh? Orange emang. Enggak, yang paling kanan itu batas toleransinya dia ya. Emas ya. Kelihatan warna emasnya itu? Kelihatan, Pak. Nah, ini toleransinya nih. Berarti dia kalau misalkan emas, dia masih di toleransi Kurang ini lebih 5%. 5%, Pak. Iya. Masih masuk nggak tuh? 37 tadi tuh. 5% dari 39. Pakai kalkulator. Tadi kan 29 tadi ya. 29, Pak. 29 ditambah 5%. Tambah 5%. Nah, harusnya cuma sampai 34,5 ya. Berarti entah Yang pertama orange nggak sih, Pak? Orange ya? Orange, Pak. Orange, Pak. Namanya salah, Pak. Bukan merah. Orange itu, Pak. Bukan merah, Pak. Oh gitu. Orange. Oh ya, orange ya. Orange, Pak. Iya, Pak. Berarti matanya masih bagus ya. Kalau orange berarti 39, Pak. Iya. 39 ya. Iya. 39, Pak. Total semua. Oke. Toleransi 30. Berarti sudah pengalaman matanya ya, sudah bisa membedakan mana warna merah, mana warna oranye ya. Ini kadang-kadang memang suka terjebak di situ ya. Kalau misalkan 39 masuklah dia ya. masuk, Pak. Masuk, Pak. Coba. Masuk ya. Oke, pas ya. Oke, 39 ya. Yang garis tengah, yang garis itu 40 ini ya. Jadi ini skalanya si ohm itu dia tidak presis, tidak ini ya, tidak linear dia. Kan bisa kita lihat nih, jarak 0 ke 1-nya kan besar, jarak keduanya juga besar, tapi dari 2 ke 5 kan juga Iya, besar. Nah betul. yang beda tuh, nah ini nih, masa jarak dari 20 ke 30 kan cuma segini nih. Jadi ini memang sifatnya tidak linear ya, jadi kan harus menghitung jumlah kecil-kecilnya ini nih, sampai berapa di jumlah kecilnya itu tuh. Nah, misalkan seperti itu, ini kan 3
30 ya. Ini 30. Yang garis yang ini nih, yang pendek nih 40. Nah, itu ada berapa jumlah garis kecilnya itu? Antara 30 sama garis yang di sebelah kanan ada berapa? Ada 4. Ada 4 ya. Berarti dia Kali 2. satu garis Kali itu 2. kali 2 ya. Heeh. Nah, 2. Berarti kan tinggal hitung aja nih. Berarti 38 ya. 37 atau 38? 36 ya. Tingkat 36 ya. Ini kan 32, 34, 36, 38, 40. Dia 36 atau 38 ya. Ya, berarti pas ya nilainya 29. Sudah pada tahu ya semua cara membacanya ya? Tahu, Pak. Tahu, oke. Masih kurang, Pak. Masih kurang. Oke, kita latihan lagi yang berikutnya. Yang penting waktu masuk Poltek sudah tes buta warna ya, nggak ada yang buta warna. Yang Insya Allah, tertentu Pak. Nggak ada. Insya Allah nggak ada ya. Ya, Insya Allah. salah satu syarat masuk Poltek tidak boleh buta warna. Cuma sekarang masalahnya kitanya yang tidak bisa membedakan warnanya itu warna apa. Contohnya kayak tadi, warna merah sama jingga ini dia sering terbalik, sering ketukar nih. Nah, ini contoh lagi nih. Warna apa itu tuh? Warna pertamanya apa itu? Coklat. Coklat. Coklat nilainya Satu. coklat 1 ya. 1. Terus yang kedua Abu-abu. 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 Angkanya Abu-abu. abu-abu angkanya berapa tuh? 8 ya. Oke, 8. Angka yang ketiga Merah. merah. Yang kedua. Berarti nolnya 2 ya. 1, 2. 1.800. 800 ya. Berarti sekitar 1,8 8. K. 8. Juga yang tulis 1K8 ya. Jadi bebas nulisnya bisa 1800 ohm, bisa 1,8K, bisa 1K8. Nah, kalau misalkan kita pakai 1 kali 1, kira-kira bisa nggak ada yang mengukurnya ya? Lebih gitu, Pak. Ya, Lebih lah, Pak. lebih ya. Nah, sekitar 2 ya, kelihatan angkanya tuh. Di angka 2 ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, ini. Berarti dia nggak mampu ya. Kita harus dikali Lagi, Pak. yang dikali 1 ini kita harus naikkan ke kali 10. Kita naikkan ke kali 10. Berarti nanti setiap pembacaan yang ada di atas ini kita kalikan angkanya itu dikalikan 10. Namun sebelum itu kita harus kalibrasi dulu ya. Nah, ini kan nolnya kelewatan ya, nolnya. Kita putar lagi sampai dia di 0 ya. Oke, anggaplah 0 ya. Harusnya seperti ini nih harusnya nih. Nah, tidak ada bayangan dia. Oke, sudah 0. Sekarang kita ukur ya. Tadi kan nilainya adalah 1,8K. Nah, kita ukur. Nah, ini kok malah berapa itu tuh? Oh, salah ukur saya. Oke, tadi ada kesalahan di sini. Saya putar itu dia nggak pasti 10, rupanya agak tengah-tengah sedikit ya tuh. Jadi benar-benar harus pas ya dikali 10 ya. Ini kali 10. Kita nolkan lagi. Nah, berubah lagi deh ya. Oke. Baru kita ukur. Kok nggak mau dia. Nah, itu deh ya. Sekitar 200 ya. Nah, kan tinggal hitung aja tuh jaraknya tuh. Ini 100, 1, 2, 3, 4. Berarti satu garis itu 20 ya. Ini 120. 20, Kak. Kita dekatin lagi.
Lebihan nih malah. Ya kan ukur ya nih 190 Pak. 180 enggak itu? Satu garis kan 20. 80. Iya, 180 ya. Iya Pak. 80. Nah, sekarang kita coba ubah ke 1 kok. kali 100 ya. Nah, nih kita ubah ke kali 100. Pastikan lagi benar-benar ya, udah nggak bergerak lagi 100. Kita nolkan lagi. Ya, anggap sudah pas lah ya. Pas. Udah pas di 0, sekarang kita ukur lagi. Sekarang dikali 100 ya, dikali 100. Itu. Nah, itu deh ya. 18. 10, ini 15. Masing-masing 1 ya. 15, 16, 17. Apa? Ya. 18 lah, Pak. 18 18 lah ya. 17, Oke. 18. Oke, bisa ya? Bisa, Pak. Nah, itu cara mengukurnya. Nanti akan belajar lebih dalam lagi dengan Pak Fausun bagaimana cara menggunakan multimeter. Yang penting kalau bagi saya di rangkaian listrik adalah kalian wajib menghafal warna ini ya, warna resistor. Warna-warna ini kalian harus hafal sampai hafal di dalam kepala. Pak, gambarnya dibagiin nggak, Pak? Iya, nanti materi ini akan saya sharing di learning. Nah, nanti kan bisa buka di learning ya. Iya, Pak. Nah, kalau resistor tadi warnanya coklat, dia sekarang ada lagi yang warnanya Biru. biru. Nah, apa arti warna biru itu? Ini yang ini kebalik ya. Yang penting kan sudah tahu ya mana gelang pertama sama gelang yang terakhir ya. Yang gelang terakhir itu warnanya adalah warna ini nih. Emas. Ya, 4 warna ini ya. Tanpa warna, perak, emas, putih. Cuma itu aja gelang keempat. Gelang keempat hanya ini aja. Tanpa warna. Nah, kalau yang ini sekarang kan gelangnya ada 5 ya. Ini benar nggak nih? Ini warna apa nih? Itu apa? Silver, emas. Emas ya. Abu-abu. Berarti kebalik ya. Perak. Abu-abu itu, Pak. Abu-abu. Perak. Emas balik ini yang terakhir ini nih. Perak. Perak, Pak, itu, Pak. Perak ya. Perak. Warna gold. Oh iya, perak. Oke, pasangnya seperti ini ya. Mulai dari kuning, Pak. Ya, kuning berarti nilainya 4. 4. Terus gelang kedua Biru. Nah, ungu tuh. Ungu. Ungu itu. Ungu 7. Ungu ya 7 ya. Ya udah, ungu. Nah, berarti ini kebalik ya ini. Dua ini nih. Sekarang hitam. Hitam itu 0 ya. Udah berarti 47 ohm. Sekarang kita ukur. Kita kalibrasi lagi. Oke, kita ukur ya. Sorry, lupa. Masih ada yang lupa. Itu kan gelangnya masih ada gelangnya. Iya, Pak, yang ujung, Pak. Iya, yang ujungnya. Oke, 47. Tadi hitam ya? Kan? Ya, hitam 0. 0 ya, 47 0. 47 0 terus Perak. Perak 100%. cuman 4 warna deh ya, enggak 5 ya? 4, Pak. 4. 4. Oke. Apa aja itu, Pak? Kuning, Bisa ungu, 4. hitam, perak. Enggak lah, 47 lah harus berarti ya. 70 atau 47 aja nih. 47, Pak. 47. 47 kan? Iya.
Kok nggak terukur dia? Kalian ini. Iya 470 ya. Satu itu Pak. Ada yang salah warna nggak nih? Itu gelang terakhir, gelang yang ketiga tuh hitam atau coklat itu tuh? Hitam, Pak. Nampak. Hitam ya. Kalau hitam berarti kan 47 aja dia. Iya, nggak ada 0. Nggak ada 0. Heeh. Tapi kenapa nilainya 470 tadi? 47. Masalah kalau kita ukur di sini 47 47 aja apa Nah, ini nih. 47, Pak? Nah, kalau kita ukur kan dekat 500 kan dia kan? Iya, berarti 470. 470, heeh. Berarti yang gelang ketiga itu salah nggak? Benar lah, Pak. Benar ya, Nol. hitam ya. Tapi kenapa nilainya 470? Kan 0 Pak, ditulis aja lah 0 Pak. Enggak, kalau nolnya 1 itu baru, yang coklat itu baru tulis nolnya 1. Jadi Jadi misalkan ini nih coklat nih, misalkan tadi 4 itu kan kuning, misalkan ya kuning, Ungu. ungu, Hitam. coklat. Kalau coklat Itu. ini, coklat itu kan nolnya 1 tuh. Nah barulah dia, ditambah 0. iya ditambah nolnya. Tambah nolnya 1. 4, 7. Nah misalkan ini, misalkan coklat nih. Coklat itu kan nilainya 1 471. tuh. Nah bukan Ya. 471. Yang gelang ketiga itu jumlah nolnya. Jadi ini adalah jumlah nol. Bukan nilai ya. Jumlah nolnya. Nolnya ada berapa? Nolnya ada 0 atau ada 1. Kalau misalkan dia coklat kan nolnya 1 tuh. Nah, 70. Tapi kalau misalkan dia hitam, misalkan sini hitam itu kan 0 ya. ya. 0. Harusnya itu nggak ada. Kalau Berarti hitam itu harusnya 47, Pak. begini. Iya, harusnya 47. Tapi kenapa dia nilainya 470 tadi? Yang Itu yang nomor 2 biru tua nggak sih Pak? Ya walaupun biru hasilnya Walaupun biru. 46. Walaupun biru tadi, misalkan biru 7 itu Pak. 46 harusnya. Coba sekarang kita pakai multi yang satu lagi ya. Ini kan kita ada 2 multi nih. rusak apa, Pak? Nggak, kayaknya tuh salah angka aja itu tuh. Salah warna nggak tuh. Nah ini ada multi. Jadi yang kiri ini multi Digital. yang kiri analog, yang kanan digital. Ya, kalau digital tuh dia langsung Bisa Pak. ada angkanya dia. Lebih gampang ya, Pak? Ya, ini nggak perlu Instan dia, tebak-tebakan lagi nih. Udah langsung kelihatan tuh hasilnya. Misalkan kayak gini. Mantap. Lebih instan dia Pak. Iya, lebih instan. Pakai baterai juga itu, Pak? Iya. Nah itu 462 tuh. 462. Berarti biru lah Pak. Enggak. Biru. Biru ya, berarti biru. Tapi terus gelang yang ketiga tuh bukan hitam, berarti coklat itu tuh. 462. Iya, salah. Yang kedua biru kan Pak? Iya, yang kedua Iya. biru ya. Betul Yang berarti. ketiga itu yang kayaknya hitam nih harusnya nih. Apa coklat? Itu kok Hitam bisa Pak, salah? hitam. Kalau 1 nih berarti kan jumlah nolnya 1. Nah, sekarang kita coba lagi ya yang berikutnya ya, coba. Nah, misalkan inilah nih. Nah, ini nih, Orange. orange tuh Oranye hitam. Orange itu. Hitam. saya tulis dulu. 33. Orange 3 ya. Ya, 3 terus 3 terus 33 aja. 3 aja ya. Oke, Ya. 3 ohm aja ya. Enggak ada nolnya.
Kan hitam, Nggak ada. hitam itu 0 ya. Hitam 0. 33. Oke, kita ukur. Oke, 33 ya. Iya, itu Pak. Oke, pas. Berarti tadi itu yang salah yang kita salah tebak warna nih. Oh, Ini nih karena bodinya hitam, karena bodinya berubah warna biru, biru. coklatnya itu jadi kayak hitam. Arti warna birunya apa, Pak? Biru itu cuman bahannya aja sih. Harusnya tuh dia ada yang warna biru itu kalau kita beli dia ada yang 4 gelang, ada yang 5 gelang. Bedanya di bahan. Nampak beda hitam sama coklat. Saya nggak punya pula yang 5 gelang. Nanti ada juga yang 5 gelang ya. Ini kan cuma 4. Ada gelang juga ya. Ada yang sampai gelangnya 5. Contoh gelang 5 itu nggak ada juga gelang 5. Ada nggak, Pak? Kenapa? Ada nggak? Nggak ada. Di lab ini nggak ada. Saya mesti ke lab yang lain. Dan nggak nyetok juga yang warna biru, yang 5 gelang. 8. Oke, materi kita sudah habis ya. Ada yang mau tanyakan sampai di sini? Intinya kalian harus hafal ini ya. Iya Pak. Kirim aja, Pak. Ya Pak. Ya Pak. Ya, ya kalau di SMK hico, me, jiku, hibiu, up ya. Dihafal warnanya ya. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Ini Kalau- di share di YouTube apa Pak?